Bagi saya DK Parlemen Junanto 789 dan di dalam video ini saya akan bahas tentang peradaban Yunani kuno dari sejarah, perkembangannya hingga peninggalan-peninggalan dari peradaban Yunani kuno ini. Oke, lo belum tahu kan gimana sejarah dari peradaban Yunani kuno sendiri? Oke, jika kamu belum tahu, oke, tolong simak video ini baik-baik. Saya akan menjelaskan secara singkat. Oke, saya akan segera menjelaskan sekarang. Yunani kuno merupakan sebuah peradaban yang sangat maju di berbagai bidang kehidupannya. Peradaban bangsa ini pada awalnya terbentuk karena berasal dari suku-suku bermigrasi yang datang saat gelombang kedatangan Yunani. Wilayah Yunani bagian tenggara secara geografis letaknya, wilayah Yunani bagian tenggara berbatasan Laut Tengah Mediterania, wilayah utara berbatasan Makedonia, Yunani bagian selatan berbatasan semenanjung Balkan, sebelah timur berbatasan Laut Egea, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia. Untuk secara geografis sendiri, Yunani terdiri dari berbagai pulau-pulau serta tanah datar yang dipisahkan oleh pegunungan. Yang secara geografis, Yunani menjadi lembah-lembah yang letaknya terpisah. Pantainya berteluk, berbeda pasang surut air laut yang memungkinkan pembuatan bandar-bandar yang baik dengan mudah. Kepulauan Egeis terdiri atas beribu-ribu pulau kecil yang berdekatan tetangga sehingga seolah merupakan sebuah jembatan alam yang menghubungkan daratan Yunani dengan Asia Barat. Maka tak mengherankan jika pelayaranlah yang memegang peranan penting dalam masyarakat Yunani kuno. Masa ini oleh alam seakan-akan didorong untuk menjadi bangsa bahari. Oke, letak di kanan iklim inilah yang membuat sangat berpengaruh dalam kehidupan bangsa Yunani. Iklim Yunani terdiri atas dua iklim, yaitu iklim musim panas yang terik dan lama serta kering, musim dingin yang sejuk, singkat dan banyak turun hujan. Keadaan inilah yang membuat bangsa Yunani menjadi bangsa yang dapat menghasilkan banyak buah seperti buah anggur, zaitun, dan berbagai jenis gandum. Ini membedakan letak peradaban yang berada di Yunani dengan peradaban sebelumnya. Dikarenakan di Yunani peradaban sungai sangat tidak mungkin diadakan karena sungai-sungai pendek dan hanya akan berair tatkala tiba musim dingin dan arusnya sangat deras. Dan lembah oleh masyarakat Yunani sangat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman gandum, dan di daerah pegunungan mereka memanfaatkan untuk menanam pohon anggur yang satu hasil perasan buah anggur yang telah diawetkan menjadi minuman yang sangat digemari. Peradaban Yunani sendiri merupakan peradaban pulau kereta yang disebut dengan peradaban Minos. Nama Minoa ini diambil dari seorang raja yang pernah berkuasa, yaitu Raja Minos. Peradaban ini telah ada kira-kira 2000 sampai 1450 sebelum Masehi. Peradaban di pulau ini telah mempunyai sebuah istana yang terletak di tengah kota Knossos, suatu pemukiman yang sedikit masuk ke dalam dari pusat garis pantai utara dan merupakan tempat strategis yang dapat memantau ujung timur dan barat pulau ini. Istana ini berada di pusat kota yang ramai sehingga sebagai negara maritim. Penduduk kota ini itu berdagang dengan peradaban yang ada di seberang laut. Ini dapat dibuktikan bahwa peradaban Minos ini merupakan peradaban yang bergantung pada perdagangan laut. Yang perdagangan tersebut dilakukan dengan negara-negara seberang. Negara ini hanya mempunyai sedikit daerah yang subur dan sumber daya alam. Namun bangsa ini bukan bangsa pertama yang memiliki kekuasaan atas laut. Karena kerajaan ini merupakan kerajaan pertama yang mempunyai angkatan laut. Penduduk di sini memiliki kebiasaan mengorbankan manusia. Ini dibuktikan saat para arkeolog menemukan pemandangan seorang pemuda dalam keadaan terikat dan terbaring ke sisi samping di atas sebuah masbah dari tanah, dan nembung sebuah pisau menancap di atas tubuhnya, serta di depan masbah tersebut terlihat orang yang menggunakan sebuah cincin dan segala upacara. Kumpulan manusia itu disebutkan kepada Minotaur, yaitu manusia berkepala banteng yang menurut kepercayaan orang Minos. Masyarakat pulau ini juga mempunyai peninggalan-peninggalan yang berupa gerabah-gerabah yang berwarna cerah yang ditemukan sekitar pulau Kreta, Istana-istana meninggalkan bukti berupa fresko 42, yaitu lukisan dinding yang menggunakan warna-warna cerah yang terbuat di arang, oker kuning, biji besi, dan mineral lain di atas batu gamping. Peradaban ini hancur dikarenakan ada gempa di pulau Thera.
dibuatkan kuil dewa Zeus di gunung Olympus. Sosok dewa ini digambarkan seperti layang kehidupan manusia, bisa saling berpasangan, bersifat baik, buruk, maupun jenis kelaminnya. Berikut adalah contoh-contoh dewa bangsa Yunani. Zeus yaitu si raja dewa tadi, Hera istrinya, Poseidon itu dewa laut, Ares adalah dewa perang dan pembangunan, Hermes adalah dewa pemberi pesan, Hephaestus adalah dewa pandai besi, Aphrodite adalah dewi cinta, Athena adalah dewi kebijaksanaan, Apollo adalah dewa matahari, musik, Artemis adalah dewi bulan, Demeter adalah dewi bunga, Hestia adalah dewi pelindung rumah dan keluarga. Sebagai penghormatan kepada dewa-dewa, orang-orang Yunani tidak lagi membangun kuil-kuil peribadatan, namun membuat altar-altar peribadatan. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan ini sangat berkembang di periode Yunani kuno setelah peperangan melawan bangsa Persia. Namun perkembangan yang terjadi ini paling menonjol ditunjukkan oleh negara kota Athena, karena sistem pemerintahannya hak asal itu dijamin oleh negara. Juga karena orang Athena menaruh perhatian besar terhadap kemajuan seni, olahraga, ilmu, pengetahuan, dan falsafah. Ini sangat kontras dengan negara kota Sparta karena menyajikan alat negara. Mereka kegiatan dan perhatian mereka hanya ditujukan untuk tugas pemerintahan dan pertahanan negara karena menggunakan sistem yang militeristik. Ini yang membuat Sparta tidak dapat mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan serta ilmu pengetahuan berkembang pesat terlebih di Athena yang telah maju pesat di bidang kebudayaan dan sejarah dunia sulit sekali menemukan peradaban lain yang sebanding dengan Athena pada masa tersebut. Di Athena sendiri berkembang berbagai kebudayaan dan ilmu pengetahuan di antaranya dalam sastra, kesusastraan, kesenian, seni arsitektur, matematika, dan filsafat. Dengan seni sastra ditulis oleh Homerus yang menceritakan perjuangan antara Ilias dan Odisea. Cerita ini Peloponnesian War oleh Thucydides, sastra lucu karya Aristophanes, dan cerita tragedi karya Aeschylus dan Sophocles. Sering drama ini juga ada peninggalannya dalam sebuah kutipan drama ini sering digelar saat malam waktu perlombaan Olimpiade di Athena. Bidang arsitektur, banyak bangunan telah didirikan selain kuil dewa Zeus yang di gunung Olympus, Epidaurus dengan gunung kesenian, kuil Parthenon, kuil Erechtheum, pembuatan makam lingkungan raja, pembuatan Akropolis yang dapat seni pahat yang menunjukkan kebanggaan dari bangsa Yunani itu sendiri, pembuatan tembikar, pahatan batu, marmer, perunggu, arsa, serta pembuatan lukisan-lukisan yang menggunakan cat alami. Bidang ilmu pengetahuan yang paling menonjol itu ilmu filsafat, pengenalan yang untuk metode yang masuk akal. Itulah ilmu filsafat. Nah, tokoh-tokoh ini dan Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka itu 3 filsafat terkenal dari Yunani. Bidang ilmu pengetahuan tidak hanya di filsafat saja, namun ada di bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Thales ialah bapak pengetahuan Yunani yang mengenal pelajaran astronomi dari Mesir dan Persia. Herodotus ialah bapak sejarah. Thucydides ialah bapak penulisan sejarah kritis. Pythagoras ialah ahli matematika dan ilmu ukur, penemu teorema Pythagoras yang masih dipakai hingga sekarang. Heraklitus ialah ahli ilmu pengetahuan alam. Hippocrates ialah ahli di bidang kedokteran. Ucapan Yunani kuno juga telah mengenal tulisan karena segala jenis karya sastra tentu tidak dapat terpisahkan dari namanya tulisan. Orang Yunani mengenai alfabet sederhana yang menurut 20 contoh hurufnya ya alfa, beta. Yang saya sampaikan tidak dapat main kesalahan karena kesembuhan itu hanya di Allah Subhanahu wa taala dan saya akhiri video ini untuk saya selanjutnya. Apabila kita yang tidak, saya mohon maaf, saya mohon kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.